macam-macam. Saya ambil contoh dengan pendekatan klasikal. Perkuliahan biasa, ceramah dan klasikal dalam satu kelas. Banyak orang dikumpulkan, kita yang cerah. Ini metode ini ada plus dan minusnya. Plusnya jelas, dalam waktu singkat, banyak orang mendengarkan kita. Apalagi dengan Zoom seperti ini, Zoom-nya los gitu, sampai berapa ratus orang bisa. Sinyalnya bagus, Pak, bisa bagus sekali. Tapi itu semuanya tergantung dari pembicaranya itu. Kalau pembicaranya itu bukan pembicara, bukan public speaker yang bagus gitu ya, kuliah atau strategi untuk menyampaikan ide bagus, nilai-nilai bagus yang di biologi ini disampaikan kepada masyarakat ya nggak akan efektif. Di sini nggak tertarik, nggak menarik, udah boring sudah. Nah, ada plus dan minusnya setiap metode. Plusnya sudah jelas banyak efektif karena dalam waktu dan efisien. Dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah banyak orang tersosialisasikan. Tapi butuh pembicara yang bagus. Nah, kemarin sampai kepada contoh, kalau nggak salah, model mengajar pada masyarakat ini modelnya McDonald itu ya. McDonald itu saya ceritakan dengan singkat minggu yang lalu bahwa McD ini memperkosa rasa lidahnya orang di seluruh dunia. Mulai dari kutub selatan sampai kutub utara, begitu ada McD, kita membeli hamburger, rasanya ya seperti itu. Harganya pun juga standar seperti itu. Jadi semuanya harus mau menerima konsep hamburgernya McD. Jadi nggak ada, dan semuanya harus dipaksa untuk seperti itu. Anda kira-kira tahu kelebihan dan kelemahannya. Kelemahannya, ini saya pandang sebagai kelemahan. McD itu harus butuh dana yang luar biasa besar untuk begitu kekehnya mengajari calon konsumennya itu untuk mau menerima. Lidahnya itu mau memperkosa orangnya yang akan dijadikan konsumennya itu harus memperkosa lidahnya. Sebenarnya rasanya enak gitu ya, tapi McD itu bergengsi begitu dan akhirnya ya rasanya kayak gitu ya jadi enak gitu ya. Apalagi orang yang ke barat-baratan itu senangannya ke sana. Saya punya cerita yang menurut Anda mungkin tidak indah, tapi menurut saya itu indah. Karena apa? Pada saat saya tidak banyak punya waktu dan tidak banyak punya uang, ulang tahunnya anak saya itu dulu paling enak di McD. Karena ada berapapun orang yang diundang, berapapun makanan yang dimakan, ya yang masak McD, orang McD tinggal ngitung saja berapa yang diambil oleh tamu-tamu saya itu tadi. Beda dengan kalau di perhelatan di tempat kita, apalagi prasmanan begitu ya, sudah terlanjur dimasakkan dengan banyak yang datang sedikit karena hujan atau karena sesuatu hal. Akhirnya kan banyak makanan menjadi percuma. Tapi kalau saya melakukan pesta ulang tahun untuk anak saya, waktu itu, sekarang anak saya anaknya 3 dan 2, yang saya ceritakan ini. Apa yang terjadi? Saya malah bisa ngirit gitu. Dan bagi orang sana itu bukan hal yang sangat bergengsi. Pada waktu saya menjadi orang Eropa, kalau saya tidak banyak punya uang, tidak banyak punya waktu, maka lari saya ke McD. Pengen sarapan sambil berangkat kerja gitu, sambil berangkat ke kampus, mampir McD dulu, take away gitu ya, beli kemudian kita bawa dan kita makan di kampus, ya sudah. Ini jadi beda nilai gitu ya. Bukan pada saat saya ingin mengundang teman-teman saya pada waktu saya atau istri saya ulang tahun, diundang aja ke makanan, rumah restoran, makanannya itu menu yang disajikan adalah menu masakan Indonesia. Subhanallah, mahalnya minta ampun. Kami itu harus nabung beberapa bulan gitu untuk membiayai agar mampu mengundang teman-teman saya untuk pesta ulang tahun waktu itu pesta ulang tahun istri saya di restoran yang menyajikan menu makanan Indonesia. Harganya berapa kali lipat hamburger? Bisa hampir 9 kali lipat harganya hamburger. Dan mereka sangat merasa
tersanjung. Ternyata hamburger ini adalah termasuk makanan golongan junk food atau fast food yang diproduksi massal, disimpan dulu baru dikeluarkan dan dimasak pada saat diperlukan. Jadi termasuk kelompoknya fast food seperti itu. Sementara kalau masakan Indonesia mau membuat gado-gado, ya semuanya dibuat dari itu. Oleh karena itu di sana dikelompokkan ada cool essen, ada warm essen, ada makanan hangat dan makanan dingin. Hamburger termasuk makanan dingin. Yang namanya warm essen itu ya gado-gado, rujak cingur, rawon, soto Betawi, coto Makassar yang kayak gitu itu dibuat, diracik pada saat itu dan pada saat akan disajikan. Terus sekalian, ini karena beda nilai saja, sehingga kalau di sana saya ingin ngirit karena tidak banyak punya uang dan tidak punya waktu, maka kita makannya di McD. Ini hanya selingan saja dari perkuliahan saya. Yang penting dengan McD dengan hamburgernya itu salah satu strategi untuk melakukan digmas. Makanlah seperti ini. Orang astronot yang akan ke Apollo pun, yang akan ke angkasa luar pun, itu yang dibawanya itu apa? Yang dibawa itu hamburger. Nah, jadi orang kalau makan hamburger menjadi merasa bahwa gengsinya sudah naik kayak begitu. Padahal di sana, di tempatnya aslinya di Eropa sana, enggak, kebalikan dari itu. Yang strategi berikutnya adalah strateginya Indo apa kemarin? Supermie dan Indomie. Mereka tuh rela mengemas mie rasa soto. Nah, sotonya kalau itu dijual di Jawa Timur ya sotonya soto khas. Mana soto khas yang ada di Jawa Timur asin pedas. Tetapi kalau mereka itu makan Indomie rasa soto di Jogja, ya dominan manis rasanya. Ini sudah saya ceritakan kemarin. Artinya apa? Artinya Supermie dan Indomie itu mau menyesuaikan, mengemas produknya itu disesuaikan dengan lidah, dengan selera, dengan keinginannya masyarakat. Kira-kira lah ya, mereka itu menurut paham masuk kandang ayam berkokok, masuk kandang kambing mengembik, gitu ceritanya. Dan masih ada yang kemarin sudah sampai public figure tadi, kemudian tugasnya juga sudah banyak yang memakainya dengan bagus gitu ya. Senang sekali saya tugas-tugas Anda itu sudah ada yang mengawinkan. Kalau ini di era sekarang ada yang mengangkat public figure yang sudah menjadi idolanya anak-anak muda sekarang dan dia itu seorang YouTuber. Wah, ini betul-betul Anda mendapatkan mata kuliah dari saya, tapi pola pikir Anda, milieu Anda, lingkungan Anda adalah lingkungan yang sudah seperti itu. Jadi senang sekali kalau melihat seperti itu. Ada yang nulis tentang memasarkan secara online, macam-macam. Kita senang sekali kalau seperti itu. Nah, saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan tentang karismatiknya seseorang. Profesor Soetiman itu bukan public speaker yang bagus. Saya masih ingat, beliau menjadi dekan menyambut maba. Karena maba itu belum tahu siapa itu Profesor Soetiman, belum tahu betapa menjadi dekan itu juga sebuah amanah yang juga jujur saja berat untuk dilakukan. Maka pada waktu beliau ceramah itu mahasiswa yang belakang itu ramai ngomong sendiri gitu. Wah, mejanya sempat digebrak itu. Tapi siapapun yang mendalami biologi molekuler pada saat itu, ngantri dan pengen bertemu dengan Prof. Soetiman itu direwangi dari Jogja, dari Bandung, dari Indonesia Timur yang lain, dari Bali, dari Lombok itu untuk datang untuk bisa berkonsultasi dengan seorang Profesor Soetiman. Karena apa? Karena beliau sudah terlanjur karismatik di bidang biologi molekuler. Sudah terlanjur mempunyai nama besar. Sehingga kita dompleng nama besar beliau begitu saja,
Ya tentu saja di dunia itu kita akan mendapat simpati dari orang-orang yang juga simpati kepada Profesor Sudirman. Karena beliau sudah terlanjur karismatik. Nah, lagi-lagi ini nanti teorinya sama dengan public figure, tapi yang bernuansa agak lain. Ya, bernuansa bukan dari sisi ya di segmen masyarakat umum, tapi ada segmen masyarakat ilmiah. Jadi kalau memakai public figure itu kita harus memilih public figure yang memang dia karismatik di bidang yang akan kita seser tadi, di bidang misalnya Anda ingin memasarkan tentang konservasi gitu ya. Ya orang-orang yang menjadi public figure itu harus orang-orang yang memang di bidang itu sudah punya nama besar gitu. Saya itu jujur bangga sekali. Suatu saat saya ke Gorontalo. Di sana itu ada orang yang tokoh konservasi juga. Yang disebut-sebut itu adalah Mas Rosek. Bukan yang lain-lain, Mas Rosek. Karena Mas Rosek di bidang itu sudah betul-betul menjadi public figure. Jadi nama Rosek ini membuat proposal saja sudah lembaga keuangan dunia yang ingin memanfaatkan Mas Rosek untuk konservasi itu jelas-jelas akan terkesima melihat Mas Rosek. Saudara sekalian, yang berikutnya kita juga bisa melakukan sosialisasi dengan efektif itu kalau kita mulai melibatkan informal leader. Kalau formal leader itu ya pemimpin formal, seorang wali kota itu sudah jelas karena dia mempunyai kedudukan, dia mempunyai kekuasaan. Orang-orang seperti wali kota itu seperti idu geni, jadi berludahkan api begitu. Komandan sebuah batalion di angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut gitu, yang kayak gitu, itu juga dia betul-betul sudah mempunyai kalau itu adalah formal leader. Jadi dia dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya itu sudah termaktub di dalam jabatannya itu tadi. Tapi kalau informal leader, dia yang mengangkat adalah masyarakat sendiri. Ada satu di Tumpang itu dulu pada waktu kita KKN. Ada tokohnya ini dia pemimpin kelompok ojek yang ada di Tumpang. Bagus, dia mempunyai leadership yang sangat-sangat bagus dan karismatik betul itu. Sehingga kalau kita ingin melakukan pembinaan pada masyarakat, kok beliau yang kita libatkan, banyak digugu dan ditirunya itu adalah yang saya ceritakan informal leader yang ada di Tumpang pada saat itu. Jadi ada formal leader, ada informal leader. Di informal leader ini jelas dia diakui dan jadi rekognisinya itu sudah dari masyarakat itu sendiri. Maka orang-orang seperti itulah yang bisa dirangkul menjadi untuk menggerakkan masyarakat. Kenapa kok masyarakat yang digerakkan? Saudara sekalian, saya ulangi lagi, di dalam konservasi itu pendekatan teknis biologis itu di bidang konservasi itu hanya 50% dari kepentingannya konservasi. Karena apa? 50% adalah tergantung pada manusianya. Sehingga tergantung pada kesuksesan kita membina masyarakat, mendidik masyarakat kita. Rotok kacau itu mata saya mulai meleret karena saya tadi malam jam 1 itu meluncur dari Malang ke Kota Blitar dengan situasi duka. Setelah pemakaman saya mandi, saya siap mengajar Anda. Di belakang sana itu dosen-dosen kita dari biologi, Ibu Sulfaida Penatagama, Mas Yusuf, Pak Yoga itu ada lagi takziah di rumah kami. Di kelompok lagi adalah temannya istri saya dari Salahuddin, itu juga melakukan takziah di sana. Makanya rada kacau begitu mereka sirap itu, mereka lagi berdoa apa-apa, saya lagi kacau. Rada terkonsentrasi, rada miring-miring sedikit gitu. Oh ya, formal leader tadi. Kembali kepada formal leader dan informal leader. Dua-duanya bisa kita pakai sebagai sarana untuk melakukan dikmas. Oleh karena itu dulu pada waktu KKN dan pengen
mengajari masyarakat ini memanfaatkan produk lokal mereka. Nah, waktu itu kita ajari mereka membuat wingko, karena terdeteksi daerah tempat binaan kami itu banyak kelapanya. Dan mereka belum bisa membuat wingko. Orang Babat Jawa Timur itu sudah bisa memproduksi wingko dari kelapa yang tidak terlalu tua. Nah, yang ini, yang bisa binaan kami itu banyak kelapa, banyak juga gula, belum mengenal wingko. Oke, wingko kita untuk sebenarnya kami pengen melaunching produk makanan unggulan daerah. Gitu ceritanya. Nah, itulah yang pada akhirnya saudara sekalian kita menjadi berpikir, karena waktu itu yang membuat ini kebetulan yang membuat itu seorang mahasiswa itu ganteng banget gitu. Wah, jadi kalau nanti sasarannya itu muda-mudi di sana itu diperkenalkan gitu, wah ya bayangan saya begitu. Tapi ternyata tergantung dari budaya juga gitu. Nah, kemudian yang diajari ibu-ibu, istrinya siapa begitu, benar yang dilihat itu mahasiswa kita yang ganteng sekali itu tadi. Sambil menikmati itu, dia sampai tersipu-sipu gitu, dikagumi ibu-ibu di sana di Kalimantan Timur pada waktu itu kita melakukan pengabdian pada masyarakat bersama dengan mahasiswa. Nah, ini juga bagian dari pemilihan. Coba kalau yang membuat itu tadi, yang bisa membuat itu adalah bukan mahasiswa kita yang ganteng gitu. Apakah animonya ibu-ibu itu juga setinggi itu gitu untuk mau diajari membuat ini. Yang terakhir yang ingin saya ajarkan adalah bagaimana kita memerankan mereka sehingga itu mereka merasa menjadi subjek, bukan menjadi objek. Ya apa mereka itu diangkat-angkat, mereka itu yang terpenting gitu. Saya kembali kepada informal leader tadi, salah satunya yang dipakai oleh mahasiswa KKN kita di Tumpang pada saat itu adalah memanfaatkan informal leader sebanyak-banyaknya. Contohnya, di sana memang ada lurah, ada guru, tapi ada pondok pesantren yang konon romo kiainya itu sangat berpengaruh. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan kerja bersama-sama itu tadi. Tidak usah setinggi orang yang sudah punya pondok pesantren. Waktu itu ada pemimpin ojek lokal yang ada di sana, tapi dia pemimpin. Nah, begitu kita pegang dia pemimpinnya, mau diajak duduk bersama mendengarkan ceramah kita tentang konservasi, pemimpinnya gelem apa mana anak buah, dan betul anak buahnya juga ikut-ikutan melakukannya dengan sangat baik. Saudara sekalian, dan itu adalah siapa yang saya ceritakan tadi? Ketua Paguyuban Ojek. Sehingga dengan berdasarkan pengalaman seperti itu, pada waktu kita ingin membina petani organik, ikut, bukan kita yang membina, bukan kita saja, tapi kita ikut membina petani organik yang ada di Sumber Ngepoh di Lawang. Maka yang kita pegang duluan itu adalah pemimpin dari gabungan kelompok tani. Kita pegang. Caranya megang gimana Pak Bagio? Ya gampang, karena mereka memproduksi beras organik, kami memberi beras organik kepada beliau banyak gitu, sampai 2 kintal atau 3 kintal itu bisa masuk mobil saya. Dosen-dosen biologi tak ajak membeli itu mau, dan saya tinggal belanja saja ke sana, kemudian saya distribusikan. Waktu itu di WA Group itu ditulis, Prof Laras butuh 15 kilo, Ibu Sulfada Penutagama butuh 5 kilo, Pak siapa butuh berapa kilo, di total itu juga betul-betul kintalan gitu, anunya itu. Nah, dengan cara seperti itu, maka informal leadernya tadi yang berupa ketua Gapoktan, ketua gabungan kelompok tani, itu sudah merasa diuntungkan dengan kita, dan pada akhirnya dia juga mau mengikuti mengindoktrinasikan kepada
ketua kelompok tani memberikannya kepada anggota-anggotanya. Ya, ada hasil penelitian kita yang waktu itu ingin kita sosialisasikan menuju ke sana. Hari ini kuliahnya hanya betul-betul hanya seperti itu, ya, saudara sekalian. Anda sudah mengumpulkan hampir semuanya. Ada 1-2 yang belum. Nanti segera aja dikumpulkan tugas yang kemarin itu. Nanti kita bahas lagi. Saya akan cermati, akan saya ambil 1 atau 2 yang misalnya saja tentang sosialisasinya itu dengan medsos tadi, sosial media. Itu misalnya nanti kita angkat-angkat dalam perkuliahan kita berikutnya. Mata saya sudah tinggal berapa watt, saudara sekalian, karena saya butuh istirahat, saya pun sudah tua. Mohon diikhlaskan, saya tutup kuliah ini sekarang jam 2.28, ya 30 menitnya kurang tepat. Kalau ada kalau ada yang belum ngeh, silahkan dikirim ke WA Group, saya coba untuk balas untuk ke sana. Ya, saudara sekalian, kuliah saya usaikan, saya tak menemui tamu-tamu yang lagi takziah belakang gedung ini. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.